Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam ayat suci Al-Quran yang sering kita dengar, terutama di bulan suci Ramadan, ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelumnya agar bertakwa. Kita sudah pernah membahas ayat ini, mungkin. Tapi ayat ini ingin menjelaskan salah satu dari syarat untuk berpuasa dan mencapai takwa adalah iman. Nah, disinilah saya ingin berbicara tentang kafir yang baik. Apa hubungannya dengan iman? Seringkali orang menghubungkan kata Muslim itu dengan kafir, dan itu salah. Karena Muslim itu lawannya bukan kafir, tapi non-Muslim. Dan karena itu Muslim tidak berhadapan dengan kafir. Justru yang berhadapan dengan kafir adalah mukmin. Mengapa? Karena iman adalah afirmasi. Sedangkan kafir itu artinya negasi. Jadi orang mengimani sesuatu, menolak sesuatu, mengimani artinya mempercayai adanya fakta tentang sesuatu. Itu berarti beriman dalam pengertian epistemologis yang luas. Begitu juga arti kafir. Kafir itu artinya menolak. Menolak keberadaan fakta itu, artinya menafikan bahwa itu tidak ada, meniadakan. Jadi mengadakan, meyakini adanya sesuatu itu dianggap beriman, mengimani. Menolak adanya sesuatu berarti mengafiri, mengkafirkan, mengkufur. Nah, arti iman awalnya adalah munculnya rasa mantap. Jadi ketika orang mantap dengan sesuatu itu adalah efek dari iman. Makanya iman disebut dengan trust, percaya sesuatu. Mempercayai sesuatu tergantung apa yang dipercayainya. Apabila yang dipercayainya adalah sesuatu yang negatif, maka percayanya menjadi negatif. Kalau seseorang mengimani sesuatu, menganggap sesuatu yang tidak ada sebagai ada, berarti imannya salah. Sebaliknya, bila orang menafikan sesuatu yang memang tidak ada, berarti kufurnya baik. Artinya, pada dasarnya, iman dan kufur itu netral. Tidak, artinya bebas nilai secara kebahasaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kata iman ini pun secara terminologis seolah khas hanya dengan konotasi yang positif. Dan kufur itu seolah hanya berkonotasi negatif. Padahal sesuatu dianggap positif dan negatif, sebuah tindakan dianggap positif negatif itu bergantung kepada sejumlah syarat, bergantung kepada sejumlah variabel elemen di dalamnya. Kafir bisa menjadi baik apabila syarat-syarat untuk dianggap kafir itu tidak terpenuhi. Misalnya, bagaimana seorang dianggap mukmin, mengimani sesuatu? Ya, dia mengimani sesuatu apabila yang diimani memang sesuatu yang ada. Nah, kalau yang dipastikan ada itu adalah sesuatu yang tiada, maka imannya salah. Atau mempercayai sesuatu sebagai pihak yang punya kewenangan padahal tidak punya kewenangan. Nah, ini dianggap kafir. Dia imannya iman yang salah. Itu pertama. Yang kedua, ketika seseorang mengimani sesuatu, mempercayai sesuatu, itu otomatis dia harus menolak sesuatu yang bertentangan dengan imannya. Maka dari itu, setiap mukmin pasti kafir. Sebagaimana setiap kafir pasti mukmin. Ketika saya katakan saya ini sehat, itu berarti saya menolak ucapan bahwa saya ini sakit. Sakit dan sehat bertentangan. Maka dari itu, tidak bisa seseorang hanya iman saja.
tanpa kufur. Sebagai lawan dari apa yang diimani. Sebagaimana tidak mungkin orang itu kufur tanpa juga beriman terhadap sesuatu yang diyakininya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata kufur ini sebetulnya kembali kepada makna tadi, kalau iman itu rasa aman, kufur itu menutup. Jadi menutup rasa aman, hilangnya kemantapan. Orang yang tidak mantap dengan sesuatu dianggap kufur. Mantap ini artinya ketika orang sudah percaya tentang sesuatu, itu dia meyakininya. Memang beda antara mengetahui saja secara saintifik dengan beriman. Seperti pernah saya katakan, bahwa iman itu apa bedanya dengan pengetahuan? Oh, iman itu salah satu syaratnya adalah pengetahuan. Salah satu syaratnya adalah pengetahuan. Sehingga tidak mungkin orang mengimani sesuatu tapi tidak punya pengetahuan. Mengapa? Karena iman itu trust. Anda tidak mungkin bisa menyerahkan diri Anda naik pesawat di atas udara berapa ribu kaki itu kalau Anda tidak punya trust kepada pilotnya, kepada maskapainya. Dan trust ini tidak muncul begitu saja karena mimpi, tapi karena knowledge, karena pengetahuan. Jadi pengetahuan muncul trust. Nah, itulah yang disebut dengan iman dalam pengertian yang sederhana. Jadi iman itu dalam bahasa umumnya, bahasa populernya trust. Mana mungkin trust hanya karena menduga-duga? Tidak mungkin. Nah, iman itu trust, percaya. Mengapa percaya? Karena tahu. Setelah trust muncul apa? Patuh. Jadi tahu, trust, patuh. Ya nerima sudah. Karena tahu dia dokter, muncul trust. Karena muncul trust, ya silahkan sudah disuntik. Dikasih obat apa saja, dimasukkan ke dalam tubuh kita, kita terima. Jadi patuhnya di sini, ini kepatuhan yang rasional. Itulah makna iman. Nah, kufur itu apa? Kufur lawan dari itu. Ketika saya mempercayai seseorang sebagai dokter, otomatis saya harus menolak sesuatu yang menggugurkan posisinya sebagai dokter. Lawannya. Nah, Al-Quran itu di satu sisi memuji orang-orang yang disebut sebagai aulia Allah. Siapa aulia Allah? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan kufur kepada Tuhan palsu. Yu'minu billah wa yakfur bitaghut. Ketika dia beriman kepada Allah, dia harus kufur. Kufur kepada apa? Kepada yang Tuhan palsu yang disebut dengan tauhid. Begitu juga orang yang kufur. Ketika dia kufur, disebut kufur itu awalnya iman. Mengapa? Karena dia beriman kepada tauhid, dia kufur kepada Allah. Maka dari itu, bagaimana menjadi kafir yang baik? Kafir yang baik itu tidak cukup hanya iman. Dia harus punya kufur. Kafir yang baik itu tidak cukup punya cinta. Dia harus punya benci. Kafir yang baik itu tidak hanya mendukung perdamaian, dia juga harus mendukung keadilan. Kafir yang baik itu dianjurkan untuk sabar, tapi juga dia anjurkan untuk melawan. Dan ini sekarang kan narasi itu seolah-olah agama itu hanya menganjurkan kerukunan, hanya menganjurkan kedamaian, hanya menganjurkan rahmatan. Loh, iya memang, tapi tidak hanya itu. Kita disuruh agama Islam itu agama cinta, memang, tapi juga agama perlawanan. Tidak semuanya cinta. Juga ada kufur. Kufur itu apa? Lawan dari iman itu kan cinta. Iman itu kan gabungan dari pengetahuan dan cinta. Karena cinta itulah yang disebut dengan kepatuhan. Jadi pengetahuan. Ketika orang disuruh beriman itu artinya berpikirlah. Dari berpikir muncullah pengetahuan. Setelah berpengetahuan baru muncul trust. Setelah muncul trust baru muncul kepatuhan. Nah inilah buah cinta ini. Makanya iman itu apa? Iman tidak hanya pengetahuan. Iman adalah pengetahuan yang melahirkan berpasangan dengan kepatuhan. Nah kepatuhan ini yang disebut dengan cinta. Yaitu
cinta vertikal, cinta yang hakiki. Bukan cinta yang transaksional, cinta yang dasarnya saling membutuhkan. Tapi cinta kebergantungan sesuatu yang lebih rendah kepada yang di atas. Ini artinya cinta yang merupakan bagian dari iman. Inilah sebetulnya kata cinta itu. Orang boleh jatuh cinta di situ. Orang boleh buta di situ. Tapi kalau yang ini tidak boleh buta, dia harus cinta yang sadar tentang dirinya, tentang posisinya, apa yang dia dapat, semuanya. Nah, kembali kepada kata iman. Kalau iman dan kufur itu pada dasarnya netral, ya setiap orang meyakini sesuatu, ya berarti dia harus menolak sesuatu. Nggak perlu ribut soal itu. Dan karena iman itu bertingkat-tingkat, ketiga, iman itu dan kufur juga bertingkat-tingkat. Jadi iman dan kufur. Setelah kita yakini bahwa iman dan kufur itu adalah sesuatu yang logis sebagai lawan dari logika biner kalau orang menyebut. Ketika kita meyakini sesuatu kita harus menolak. Nah, kufur dan iman juga bertingkat-tingkat levelnya. Tergantung apa yang ditolaknya. Tergantung motivasi dan alasan menolak atau menerimanya. Itu. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, ya tergantung apa yang diyakini. Iman paling tinggi, mengimani itu artinya mengafirmasi adanya sesuatu. Iman kepada Allah. Orang disebut beriman kepada Allah. Itu maksudnya apa? Apakah artinya trust? Apakah iman itu artinya trust? Iman kepada Allah itu trust. Iman punya banyak makna. Bisa trust, bisa believe, bisa faith, bisa ya itu. Jadi percaya kepada Allah ini kalimat yang paling sering diucapkan, tapi orang mungkin tidak terlalu cermat memikirkan. Artinya apakah kita percaya kepada Allah sebagaimana kita tadi itu percaya kepada pilot, percaya kepada maskapai sehingga kita akhirnya menyerahkan diri kita untuk naik pesawat yang ada probabilitas nyungsep pesawat itu. Atau percaya kepada dokter karena sudah tahu kualifikasinya, pengetahuannya tentang dokter ini, jam terbangnya, ininya, sekolahnya, semua latar belakangnya, pengalamannya, muncul trust. Kemudian dari trust itu dia menyerahkan dirinya untuk disuntik, dimasukkan benda-benda cair ke dalam tubuhnya yang boleh jadi bisa berakibat fatal bagi kehidupan. Tapi trust, muncul kepatuhan. Justru kepatuhan ini adalah sesuatu yang logis. Mengapa? Kalau tidak patuh malah tidak logis. Sudah tahu, sudah ini kok tidak logis. Kok tidak ikut. Jadi kepatuhan itu jangan dipahami sebagai sesuatu yang seolah-olah menggambarkan kebodohan. Awam. Awam yang pintar adalah awam yang seperti pasien. Pasien yang pintar itu kan awam. Tapi dia mengikuti dokter bukan karena suara, bukan karena cerita-cerita orang, tapi berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh. Data-data yang valid menggambarkan keahlian dan kompetensi seorang dokter. Baru kemudian dia menyerahkan dirinya. Patuh dia. Nah, iman kepada Allah itu maksudnya apakah patuh? Punya dua makna iman kepada Allah. Yang utama sebelum kita patuh kepada dokter, sebelum kita trust kepada pilot, sebelum kita trust kepada dokter, ya kita punya apa ya, faith, punya iman, punya keyakinan. Keyakinan apa? Tentang eksistensinya. Dokternya dulu harus ada. Baru kita percaya bahwa dokter itu jujur, dokter itu kompeten, dokter itu punya jam terbang, dokter itu punya pengalaman. Jadi level pertama dari trust kepada sesuatu itu adanya. Saya percaya baju merek ini bagus. Itu otomatis ada dua kepercayaan di situ. Otomatis. Pertama, percaya ada baju itu. Loh, kalau bajunya belum ada, gimana dia nyebut bajunya berkualitas? Baru kemudian percaya pada kualitas. Ketika saya percaya dokter itu pintar, otomatis saya punya dua kepercayaan. Percaya adanya dokter itu, dan percaya kompetensinya. Nah, begitu juga ketika beriman kepada Allah.
Itu artinya apa? Apakah artinya iman itu percaya, oh ya, manut? Percaya punya dua arti. Sekaligus. Jadi percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya bahwa Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang melindungi kita. Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dialah yang berhak untuk disembah. Dialah yang menentukan segala. Jadi percaya itu mengandung dua unsur. Itu yang keempat. Percaya itu mengandung dua unsur. Sebagaimana juga kufur. Kufur mengandung dua unsur. Orang dikatakan kufur kepada Allah itu artinya kufur kepada Allah. Ya kufur bahwa Allah itu tidak ada. Pertama. Karena Allah tidak ada, dia tidak menyembahnya. Makanya kemarin bertanya, bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah? Perbuatan baik orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah dapat pahala? Apakah dapat surga? Ya enggak lah. Dia percaya kepada yang memberi pahala aja enggak. Kok dia dapat pahala? Dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak percaya kepada surga Allah. Bagaimana dia dapat surga? Karena dia tidak percaya adanya Allah. Maka dia tidak dapat surga. Kalau percaya adanya Allah, tapi belum percaya adanya Tuhan, adanya utusan, adanya agama, karena dia belum sampai kepada argumen yang kuat yang memuaskan dia, itu lain lagi. Nah, iman dan kufur seperti saya katakan itu selain mengandung dua unsur otomatis, dia juga berlevel-level. Yang keempat, iman itu dan kufur itu bertingkat-tingkat. Tergantung kepada yang meyakininya. Ada iman level 1, iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah tadi itu mengandung dua unsur. Adanya Allah, faith, sekaligus trust. Nah, setelah percaya adanya Allah, patuh kepada Allah. Jadi iman yang kedua melahirkan kepatuhan. Seperti tadi, setelah tahu ada dokter, tahu kompetensinya, menyerahkan dirinya untuk disuntik, dioperasi, dibedah, diapa. Itu iman. Jadi iman itu tentang eksistensi yang pertama. Beriman kepada Allah. Ya, iman akan eksistensi Allah, adanya Tuhan, adanya kekuatan, adanya ini itu suatu saat kita bahas secara lebih khusus apa maksudnya eksistensi Tuhan. Adanya Tuhan. Dan yang kedua, iman bahwa Tuhanlah yang karena dia ada dan keberadaannya itu meliputi segala sesuatu dan aku adalah titik kecil dalam keberadaannya, aku bergantung kepadanya, aku mengharapkannya, aku mencintainya, aku bergantung padanya. Jadi itu makna kedua. Makna kedua dari iman. Baik iman dengan dua maknanya ini maupun kufur itu bertingkat-tingkat. Level tertinggi adalah iman kepada Allah dengan dua maknanya. Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan, ya disebut mukmin. Walaupun tak seagama. Kenapa? Karena iman bisa dibagi. Iman dalam soal Tuhan. Oh ya, dia mukmin, sama kita. Sama-sama ketuhanannya. Walaupun detail-detail, boleh jadi detail-detail keyakinan doktrin tentang ketuhanannya beda lagi. Ya beda. Hampir setiap orang punya doktrin tergantung tingkat pemahaman, tingkat kerja kerasnya dalam memahami eksistensi Tuhan. Apakah sama antara orang dengan orang lain? Ya Tuhan itu bergantung, kualitas eksistensi Tuhan itu bergantung pada tingkat pemahaman seseorang. Dan tingkat pemahaman seseorang itu berefek terhadap kualitas perilaku. Jadi pengetahuan seseorang itu berbeda-beda. Kualitas iman orang otomatis juga berbeda-beda. Nah, iman yang berbeda-beda melahirkan perilaku. Perilaku itu baik perilaku batin maupun perilaku lahir. Suatu saat kita bahas itu. Banyak orang menganggap perilaku itu bagi-bagi beras untuk tetangga, untuk orang miskin. Ya, tapi ada perilaku yang tak terlihat, yang jauh lebih penting dari itu. Oke. Iman kepada Allah, ya itu mempertemukan semua orang yang beriman. Semua orang yang percaya adanya Allah, adanya Tuhan, entah dengan nama apapun, berarti dia beriman. Boleh disebut beriman.
Kemudian itulah yang mempertemukan semua orang. Kebanyakan orang dipertemukan oleh iman yang sama. Sebagaimana di Pancasila, sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun yang meyakini Tuhan, itu sama dengan kita. Dan tidak ada Tuhan yang tidak tunggal. Jadi tidak mungkin orang meyakini sumber kekuatan itu ganda atau berbilang. Tidak mungkin. Kalaupun ada doktrin-doktrin dalam agama yang terkesan sepertinya memberi penafsiran-penafsiran tentang keragaman, itu pada level kedua. Pada level pertamanya meyakini apapun namanya, itu ada satu kekuatan, ada adik kodrati, ada kekuatan yang sublim di balik keberadaan alam. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia di God, Lord, Khuda, Sang Yang, apapun sebutannya. Ini yang mempertemukan orang. Kalau kita hendak sebut, apakah cukup disebut mukmin? Mukmin. Dalam arti meyakini ada Tuhan. Apakah mukmin sesuai dengan makna yang prima, yang paripurna? Oh, tentu tidak. Setiap orang punya pemahaman itu yang berbeda. Kemudian iman yang kedua itu iman apa? Iman agama. Iman percayanya bahwa Tuhan yang sudah kupercaya ada. Tuhan yang sudah kupercaya sebagai sumber keberadaan yang mengatur, yang menciptakan alam, menentukan segala macam makhluk ini. Dia juga yang mengatur manusia. Dengan agama, dengan ajarannya, dengan wahyunya. Sebagai way of life. Sebagai paradigma. Sebagai jalan, sebagai cara, sebagai metode. Sehingga tidak ada gagasan apapun yang diciptakan manusia bisa menandingi itu. Itu artinya dia punya iman kedua. Iman apa? Iman sama-sama beragama. Orang bertuhan belum tentu beragama. Jadi ada keyakinan yang lebih spesifik, apa? Keyakinan akan adanya agama. Dipertemukan semua orang yang sama-sama percaya agama apapun ya. Itu kita dipertemukan oleh iman yang sama. Iman tentang adanya aturan dari Tuhan. Tidak cukup meyakini Tuhan itu ada, tapi juga Tuhan itu mengatur. Tuhan itu mengarahkan. Tuhan itu menetapkan peraturan-peraturan. Kemudian iman lagi yang di bawahnya. Iman di bawahnya. Nah, setiap iman itu melahirkan kufur. Jadi kalau ada orang meyakini agama, dan ada lagi orang yang tidak meyakini agama, adanya agama, ya bagi orang yang meyakini adanya agama, orang yang tidak meyakini adanya agama, kafir. Maksudnya apa? Tidak beriman, kafir itu. Nah, orang yang meyakini agama di level yang lebih rendah, dalam urutan yang lebih rendah, meyakini agama itu sesuai dengan pilihannya adalah agama yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Menjadi Muslim. Otomatis dia punya iman ketiga, yaitu iman pada Islam. Nah, orang yang beragama Islam, menganut agama yang dibawa Nabi dan yang disebut Islam, apakah orang yang tidak menganut agama Islam itu mukmin atau tidak? Tidak, kafir. Dalam soal Islam kafir. Sebagaimana juga penganut agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, menganut selain penganut agama mereka juga kafir. Artinya tidak meyakini. Kafir itu tidak meyakini. Tidak bisa kita katakan, ya kita sama-sama. Tetap saja. Karena itu logika. Karena itu sesuatu yang sudah diterima oleh setiap orang. Maka setiap orang yang tidak sama dengan keyakinan kita adalah kafir dalam persoalan apa yang kita yakini. Jadi saya sebagai Muslim, dengan orang yang tidak beragama Islam, saya menganggap orang yang tidak beragama Islam itu kafir. Tapi dia juga bisa beriman dalam soal apa? Soal agama. Dalam soal lagi yang lebih tinggi, soal apa? Soal kebertuhanan. Jadi dia punya kesamaan dalam dua iman dengan saya. Tapi dia kafir dalam soal Islam. Artinya kita dalam soal agama berbeda. Dalam soal metode menjalankan perintah Tuhan berbeda. Tapi ketika kita katakan kafir bukan berarti dia harus dimusnahkan, bukan berarti. Dia juga berhak untuk menganggap kita kafir. Karena dia juga punya, buat apa kalau ternyata sama, berbeda agamanya.
Dia justru mempertahankan agamanya karena menganggap agamanya adalah punya sisi keselamatan. Sebagaimana kita juga menganut agama Islam, mengapa tidak sama dengan agamanya? Ya karena kita memiliki sisi kebenaran yang tidak dimiliki oleh agama itu. Sesederhana itu. Jangan kita anggap kita benar, tapi melarang mereka untuk meyakini apa yang diyakininya benar. Ini tidak boleh. Jadi kira-kira sebetulnya tidak perlu fobia terhadap kata kafir, tapi juga tidak perlu menggunakan kata kafir sebagai alas, sebagai legitimasi untuk menghina, untuk mendiskriminasi orang. Tidak hanya dalam level agama. Dalam level yang lebih rendah lagi, agama itu kan dipahami dengan metode. Islam kan tidak muncul Islam di satu bentuk. Hampir sebanyak penganutnya Islam. Sehingga muncullah persepsi-persepsi disebut dengan mazhab, dengan segala macam perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Dan mazhab pun di dalamnya ada sub-sub mazhab. Nah, orang yang tidak semazhab, secara epistemologis bisa disebut kafir. Dia kafir sebagaimana kita menyebut orang yang tidak seagama dengan kita kafir. Artinya kafir itu tidak meyakininya. Ya, dia tidak meyakini. Saya menganut agama mazhab ini. Nah, Anda tidak menganut mazhab ini. Ya berarti Anda menolak mazhab ini. Menolak itu secara epistemologis artinya menafikan, menegasi. Nah, itu bahasa agamanya mengkufuri. Ya. Sebagaimana dia juga meyakini itu sebagai mengimani mazhabnya, otomatis dia menganggap apa yang siapapun yang tidak meyakini mazhabnya sebagai kufur. Tapi bukan berarti dia bisa menyengsarakan, melarang orang untuk meyakini apa yang diyakininya. Bukan berarti dia berhak untuk mendiskriminasi, mempersekusi. Nggak bisa. Bahwa secara epistemologis sebetulnya benar dan salah itu jelas. Sesat dan tidak sesat itu jelas. Tapi dia boleh menyesatkan. Asal mau disesatkan. Masalahnya sekarang ini menyesat-nyesatkan seolah-olah dia adalah pemegang kartu platinum surga. Ini masalahnya. Kalau Anda Anda menyesatkan, Anda juga bisa disesatkan. Karena sama seperti kalau Anda mengatakan orang lain itu kafir karena tidak seagama, ya dia juga berhak mengkafirkan Anda karena Anda tidak seagama dengan dia. Kalau fair begini nggak ada masalah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan diskriminasi. Karena apa? Ini persoalan epistemologi, persoalan pengetahuan, persoalan kemantapan terhadap argumen. Tidak hanya dalam urusan mazhab. Kafir dan iman dalam segala hal. Ketika Anda meyakini ini enak, ya berarti Anda menafikan semua yang mengatakan ini tidak enak. Kufur dan iman dalam urusan makan pun terjadi. Dalam segala proses berpikir itu ada afirmasi dan negasi. Dan itu adalah kufur dan iman. Maka dari itu, nggak perlu kaget. Kita kafir terhadap pendapat yang tidak sama dengan kita, kufur. Dalam soal politik, dalam soal pakaian, dalam soal semuanya. Tapi iman dalam pengertian, ada iman sakral, ada iman profan. Ada kufur yang sakral, ada kufur yang profan. Kufur yang sakral atau iman yang sakral ini apa? Tuhan yang berefek dalam kehidupan kita. Agama, Islam, metode agama atau mazhab, dan seterusnya. Ada bagian-bagian tertentu yang berefek dalam kehidupan kita ke depan. Di hari kiamat. Imannya berhubungan dengan, nah inilah iman yang kita sebut dengan iman-iman dalam kehidupan kita, dalam ceramah-ceramah, dalam forum-forum itu iman. Tapi sebetulnya secara epistemologis, iman itu meliputi apapun pengetahuan yang mengafirmasi adanya sesuatu. Dan kufur juga meliputi apapun yang kita nafikan keberadaannya dalam fakta. Apapun yang kita nafikan, itu juga kufur. Tapi kufur yang selalu kita hindari, kufur yang selalu dipahami sebagai lawan dari iman, itu adalah menafikan sesuatu yang menjadi sumber, menafikan Tuhan, menafikan agama, menafikan utusan agama, menafikan orang-orang yang dipilih sebagai metode, sebagai jalan untuk memahami. Itu yang berhubungan dengan persoalan itu biasanya iman dan kufur dalam persoalan-persoalan sakral vertikal. Tapi dalam masalah-masalah kehidupan sebetulnya juga kata iman dan kufur itu juga berlaku. Sekian. Karena dari itu dan akibat dari itu kita sudah tahu ternyata setiap mukmin adalah kafir. Mari jadi kafir yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.